Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Sultan Al-Haq, NPM 242552413 dari kelas A2 2023 Kabupaten Magelang. Saya ingin presentasikan tugas mandiri yang keempat, yaitu tentang analisis model pengembangan kurikulum SD, mata kuliah kajian pengembangan kurikulum SD, yaitu dengan tugas analisis karakteristik dari kurikulum KTSP, kurikulum 2013, dan kurikulum Merdeka di sekolah dasar. Silahkan analisis dari masing-masing kurikulum yang disebutkan di atas. Model pengembangan kurikulum apa yang digunakan dari masing-masing setiap kurikulum. Berikan argumen dan alasan yang kuat untuk setiap jawaban, disertai dengan bukti atau contoh pendukung argumen. Berikut adalah analisis dari karakteristik kurikulum KTSP, kurikulum 2013, dan kurikulum Merdeka di sekolah dasar berdasarkan model pengembangan kurikulum yang digunakan. Yang pertama, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang disingkat KTSP. Di model pengembangan kurikulum yang digunakan dalam kurikulum ini adalah desentralisasi atau bottom up dan grassroots. Karakteristiknya dikembangkan oleh sekolah atau kelompok sekolah sesuai dengan kebutuhan lokal. Kemudian guru memiliki peran besar dalam menyusun kurikulum berdasarkan kondisi dan kebutuhan siswa. Kemudian alasannya kenapa KTSP ini menggunakan model pengembangan desentralisasi atau bottom up. Jadi dalam KTSP itu memberikan kebebasan kepada sekolah untuk mengembangkan kurikulum sendiri, sehingga kurikulum yang dilaksanakan di sekolah itu sesuai dengan model pengembangan desentralisasi dan grassroots yang menekankan partisipasi dari guru dan komunitas dalam pengembangan kurikulum. Jadi misal di sebuah sekolah di daerah pedesaan, kurikulum yang disusun akan memasukkan kearifan lokal seperti pertanian dan budaya setempat, sehingga lebih relevan dengan kehidupan siswa sehari-hari. Yang kedua adalah kurikulum 2013 atau yang disingkat K13. Jadi model pengembangan kurikulum 2013 itu lebih ke sentralisasi atau top down. Karakteristiknya dikembangkan oleh pemerintah pusat dengan tujuan seragam di seluruh Indonesia. Jadi semua menggunakan semua sekolah di Indonesia pada jenjang yang sama, itu materinya sama, cara pelaksanaannya juga sama. Kemudian kurikulum ini menekankan pada pendidikan karakter. Kemudian dalam kurikulum ini juga menekankan pada kompetensi dasar dan penilaian yang autentik. Alasannya kurikulum 2013 ini kenapa kok menggunakan model pengembangan sentralisasi atau top down. Jadi kurikulum 2013 ini memang dirancang secara sentral, dirancang oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan diterapkan secara nasional
tanpa ada penyesuaian di tingkat satuan pendidikan. Jadi ini sangat sesuai dengan model top down dari atas. Kemudian implementasinya, contoh implementasinya di sekolah itu berbentuk tema. Jadi dalam pembelajaran ini menggunakan pembelajaran terpadu yang mengintegrasikan berbagai mata pelajaran, misalnya bahasa Indonesia, IPA, dan IPS dalam satu tema pembelajaran yang sama berlaku di seluruh Indonesia. Selanjutnya adalah kurikulum merdeka. Jadi pengembangan yang digunakan dalam kurikulum merdeka ini menggunakan kombinasi desentralisasi dan sentralisasi. Di karakteristiknya memberikan kebebasan bagi sekolah dan guru untuk menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan siswa, namun tetap dalam kerangka kebijakan nasional. Jadi dalam kurikulum ini ada capaian-capaian yang harus dilaksanakan oleh siswa sesuai jenjangnya. Selanjutnya fokus pada pembelajaran berbasis proyek dalam pengembangan kompetensinya. Kemudian alasan mengapa kurikulum ini menggunakan kombinasi desentralisasi dan sentralisasi, yaitu kurikulum merdeka menggabungkan pendekatan top down dalam memberikan panduan umum dan standar nasional serta pendekatan bottom up dengan memberikan kebebasan dari sekolah untuk memasukkan kearifan lokal. Contohnya misalnya beberapa sekolah guru dapat memilih proyek atau project P5 yang relevan dengan minat kebutuhan siswa, juga dengan kearifan lokal yang ada di lingkungan sekitar. Misalnya kalau ada yang tinggal di lingkungan daerah rawan bencana, ya bisa proyek P5-nya tentang lingkungan hidup ini. Misalnya tentang bagaimana cara menyelamatkan diri ketika ada bencana atau bencana datang. Selanjutnya analisis perbandingannya antara KTSP, kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Jadi dalam KTSP ini menggunakan desentralisasi penuh. Guru dan sekolah itu memiliki otonomi penuh dalam menentukan kurikulumnya, materi kurikulumnya. Kemudian kalau kelebihannya ya lebih relevan dengan konteks lokal dan sangat sangat meningkatkan partisipasi dari guru. Kurangnya atau kelemahannya ya karena kurikulum ini dikembangkan berdasarkan konteks lokal, ya tidak ada standar secara nasionalnya, jadi kesulitan dalam evaluasi di tingkat nasional. Kemudian yang kurikulum 2013 ini menggunakan sentralisasi penuh, standar seragam secara nasional. Kelebihannya ya keseragaman standar pendidikan secara nasional ini tentu mudah dievaluasi secara nasional. Namun kelemahannya ya kurang fleksibel terhadap kebutuhan lokal, dan setiap daerah itu memiliki karakteristik yang berbeda. Tentu kebutuhan dari peserta didik juga berbeda. Selanjutnya yang kurikulum merdeka ini menggunakan kombinasi antara standar nasional dan fleksibilitas di daerah atau lokal.
Kelebihannya tentu dapat menyeimbangkan antara keseragaman di tingkat nasional dan relevannya di tingkat lokal. Kelemahannya memerlukan kemampuan tinggi dari sekolah untuk menyesuaikan kurikulum. Nah, jadi antara KTSP 2013 kurikulum Merdeka ini tentu memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing. Kalau yang KTSP itu lebih cocok untuk sekolah yang memiliki kemampuan tinggi dalam mengembangkan kurikulum sendiri. Sedangkan kalau yang kurikulum 2013 itu cocok untuk menciptakan standar pendidikan yang seragam di seluruh negara, di seluruh Indonesia. Kemudian kalau yang kurikulum Merdeka itu lebih ke ini ya, mencoba mengatasi kelemahan dari kedua kurikulum sebelumnya dengan memberikan kerangka kerja nasional, namun tetap memungkinkan dari satuan pendidikan itu untuk berinovasi menyesuaikan dengan kearifan lokal. Jadi dari analisis di atas bisa disimpulkan bahwa masing-masing kurikulum menggunakan model pengembangan yang berbeda sesuai dengan tujuan dan konteks implementasinya. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang analisis model pengembangan kurikulum SD, yaitu kajian analisis antara karakteristik dari kurikulum KTSP, kurikulum 2013, dan kurikulum Merdeka. Tentunya banyak kekurangannya, untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.